مصطفى مصطفى متبع للصفا. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kamu daripada hal-hal yang baru dalam agama, merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam agama dimasukkan dalam agama. Maka itulah yang dikatakan perkara baru dalam agama yang sesat atau perkara baru dalam agama yang bid'ah. Apakah perkara baru dalam agama yang dikatakan bid'ah? Yaitu bila mengada-ngadakan dalam agama yang bukan dari agama. Mengada-ngadakan sesuatu dalam agama yang bukan dari agama. Apa contohnya? Dahulu orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi mereka meninggal dunia, lalu dibuatkan macam patung. Awalnya untuk menjadi ingatan, lama-lama disembah. Maka ini memasukkan dalam agama sembahan selain daripada Allah, menyembah patung-patung yang kononnya ini adalah nabi-nabi mereka. Atau menjadikan kubur nabi-nabi itu tempat untuk mereka sujud. Yakni sujudnya itu kepada kuburnya, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang, seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid. Maksudnya di sini menjadikan kubur nabi-nabi itu tempat sujud, bukan bermakna adanya masjid yang berdampingan dengan kubur para nabi. Nah, kalau tidak, itu kubur Nabi Muhammad di mana sekarang? Kan di tengah-tengah masjid itu. Jadi karena memahami itu perkara baru dalam agama dimasukkan dalam agama. Apa itu? Sembahan pada selain Allah, katanya untuk menyembah kepada atau sujud kepada nabi-nabi mereka, sementara sujud itu hanya kepada Allah SWT. Walaupun mereka sujud mungkin tidak mendakwa nabi itu sebagai Tuhan, tapi sujud kepada selain Allah tidak diperbolehkan. Faham tom? Atau memasukkan dalam agama hal-hal yang bukan daripada agama, yaitu mengeluarkan fatwa-fatwa dan hukum-hukum yang bertentangan dengan agama tapi mengatasnamakan agama. Seperti dahulu orang mengatakan bahwa zakat tidak wajib. Dalilnya adalah Al-Quran. Apa itu? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah wahai Rasulullah Muhammad zakat daripada mereka yang mengeluarkan zakat. Ini kan perintahnya Allah kepada Rasulullah, bukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak ada hak untuk mengambil zakat daripada kami. Dengan begitu ayat Quran mengatakan bahwa zakat hanya wajib di zaman Nabi Muhammad karena perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Abu Bakar. Ini bid'ah yang sesat dalam agama, menggunakan dalil agama kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tetapi jika mengambil dalil dalam agama yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dia bagian daripada cabang agama, maka ini yang dimaksudkan bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Seperti mana dibahagikan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tentang perkara yang bid'ah menjadi 5 bahagian. Ada namanya bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang wajib membangun tempat pendidikan orang supaya belajar paham hal ehwal agama. Kalau tak ada tempat tu orang tak boleh belajar. Kalau orang tak boleh belajar, jadi bodoh. Kalau jadi bodoh, tak tunaikan perintah-perintah agama. Maka dalam hal ini, membangun madrasah, membangun sekolah, membangun institusi pendidikan untuk menjadikan orang paham kewajiban agama, hukumnya adalah wajib karena tujuannya itu menyebabkan orang paham hal-hal yang wajib dalam agama.
Fahimtum? Ada yang sunnah, bid'ah yang sunnah, yakni hal-hal yang menjadikan orang kalau melakukannya tidak bertentangan dengan agama bahkan dapat pahala. Maka dalam hal ini ianya dikatakan satu bid'ah tapi yang sunnah. Ini dalam kitab ada sini kan ada macam-macamnya sunnah, macam-macamnya bid'ah. Dikupas oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Naam. Faminal bid'ah al-wajibah, di antara bid'ah yang wajib katanya al-ishtighal bil ulum al-arabiyyah al-mutawaqqif 'alaiha fahm al-kitab was sunnah. Orang yang belajar ilmu, yang dengan ilmu itu dia boleh paham Al-Quran dan juga sunnah, perintah-perintah Allah. Maka ilmu untuk mempelajarinya hukumnya wajib, karena tujuannya memahami perintah dan larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-bid'ah yang mandubah, bid'ah yang sunnah. Apa itu? Menyediakan facility untuk orang itu mudah belajar. Ilmunya ada, kitabnya ada, yang tak ada tempatnya. Maka untuk memudahkan orang itu belajar, maka dibikinlah rubat, zawiyah, madrasah, tempat untuk orang datang belajar. Maka menyediakan tempat ini hukumnya bid'ah yang mandubah, yang sunnah. Sebab dia boleh belajar, kitabnya ada, tak ada rubat, tak ada madrasah, dia masih boleh belajar lagi. Tapi karena memudahkan. Ada bid'ah yang haram, yakni bid'ah yang menjadi tempat haram. Seperti membangun madrasah. Apa tujuannya? Untuk disko. Atau hal-hal yang haram. Maka akan menjadi bid'ah yang haram. Atau bid'ah yang makruh, orang yang menghiasi masjid berlebih-lebihan. Dan bid'ah yang mubah atau yang harus, seperti orang makan makanan yang bermacam-macam. Ada kari, ada tom yam, ada ada ikan bakar, ada nasi mandi, biryani gam, johor, macam-macam makanan. Boleh. Ini bid'ah, ya bid'ah yang harus. Yang haram bila mubadzir. Maka ini bid'ahnya bid'ah yang haram bila mubadzir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.